Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendrian Raihan, guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah Khairul Bariyah, Kota Bekasi, Jawa Barat. Saya merupakan mahasiswa PPG Transformatif Plus Batch 1 tahun 2025 dengan NIM 24811211155 di LPTK Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas 11 dengan tema Nikmat Allah dan Kewajiban Bersyukur dalam Quran Surah Az-Zukhruf ayat 9-13 dan Surah Al-Ankabut ayat 17. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, silakan dipimpin untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana semuanya kabarnya hari ini? Baik ya. Ada yang lagi sakit nggak? Sakit? Oke, sebelum kita mulai saya mau cek kehadirannya dulu. Yang pertama, Anggita Puji Lestari, Balkis Rameza Dahlan, Dendi Darmawan, Faiz Saifullah Amin. Baik, di hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran Al-Quran Hadis. Tema besarnya adalah tentang nikmat Allah dan kewajiban bersyukur. Nah, tapi untuk memulai pelajaran kita, saya akan tampilkan dulu sebuah video. Nah, kita nonton dulu sebentar ya. Silakan disimak baik-baik video ini. Tapi paham nggak apa yang ada di video tadi? Sekarang saya mau tanya deh, tanggapan kalian tentang video itu. Ada yang berani angkat tangan dulu nggak sebelum saya suruh? Apa, Sakif, tanggapannya gimana tentang video tadi? Harus saling tolong menolong. Oke, Faiz? Kita harus bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita karena masih banyak orang yang membutuhkan daripada kita. Masih banyak yang membutuhkan. Ada yang punya perspektif lain nggak dari video tadi? Ketika nonton, apa yang kita? Dalam kondisi apapun kita harus tetap bersyukur atas apa yang telah dikasih oleh Allah. Iya. Kalau kita lihat di video tadi, itu kan ada satu orang anak muda ya. Kalau kita perhatikan kehidupannya juga nggak bagus-bagus banget gitu. Dia bukan orang kaya, bukan orang yang punya rumah mewah ataupun mobil mewah, tapi dia tetap punya kepedulian terhadap orang lain. Bahkan bisa peduli sama apa tadi? Yang bukan orang apa tadi? Nah, ada hewan ya, ada anjing yang tetap dia kasih makan. Nah, itu membuktikan dia itu tidak menjadikan kekurangan dirinya itu untuk mengeluh, menyerah, tapi justru dia melihat orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, itu yang seperti itu ada hubungannya dengan syukur. Nah, syukur itu biasanya
kita ungkapkan atau kita lakukan ketika kita mendapatkan nikmat. Nah, di sini ada pertanyaan. Apa nikmat terbesar yang kamu rasakan hari ini? Coba kalian pikirin deh dari pagi, dari semenjak bangun tidur sampai sekarang jam segini nih, siang-siang kita belajar. Apa nikmat terbesar yang kamu rasakan hari ini? Coba Jani, apa? Alhamdulillah masih bisa bernafas. Betul. Karena ada orang yang tidak mendapatkan kenikmatan bisa bernafas. Berarti dia apa? Meninggal. Atau ada orang yang untuk bernafas itu dia harus bayar. Pakai apa tuh namanya kalau di sini? Oksigen di rumah sakit bayar dan itu nggak murah kan? Berarti betul kata Jani. Jani itu nikmat terbesar yang dia rasakan hari ini itu adalah bisa bernafas dengan gratis, dengan mudah. Nah, kita akan belajar kaitannya kenikmatan-kenikmatan itu dengan syukur menurut Al-Quran dan hadis. Tapi di sekarang kita fokus kepada ayat surah Az-Zukhruf ayat 4 ayat 9 sampai 13 dan juga Al-Ankabut ayat 17. Nanti kita akan identifikasi nikmat Allah yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, nanti di akhirnya kita bisa menunjukkan sikap orang yang bersyukur dan juga ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini ada dua kelompok ayat yang menjadi fokus pembahasan kita. Nah, yang pertama ini adalah surah Az-Zukhruf ayat 9 sampai 13. Boleh dilihat di depan, boleh juga dilihat di buku masing-masing. Kita akan baca bersama-sama dulu ayatnya. Nanti saya membaca, terus kalian ikutin bacaan saya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. Kemudian di ayat 10-nya disebutkan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada manusia, kepada kita, itu adalah nikmat bumi sebagai tempat tinggal. Nah, di ayat 11 sampai 13-nya disebutkan kenikmatan yang lain, yaitu nikmat berupa transportasi. Transportasi itu kan alat yang bisa kita gunakan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Bahkan di sini di ayat 13 itu dicantumkan di sana doa naik kendaraan. Ada yang hafal nggak doanya yang tadi? Oh, hafal Fatir? Udah hafal sebelumnya? Hafal sebelumnya atau baru tahu tadi? Hafal sebelumnya. Coba dibaca doanya gimana yang sesuai dengan ayat itu. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Oke, itu doanya ya. Ada yang suka baca doa itu nggak kalau naik kendaraan? Kita lanjut kepada ayat yang berikutnya. Surat apa yang berikutnya? Al-Ankabut ayat 17. Kita baca dulu ya. Kita baca dulu. Saya baca kemudian teman-teman mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka. Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka. Inna
innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Lalu kemudian dipertegas bahwa rezeki itu adalah wewenang mutlak Allah. Kira-kira patung itu bisa ngasih rezeki nggak? Oke, sebelumnya rezeki itu apa? Pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah. Contohnya? Harta, benda, harta benda. Apa lagi? Makanan, keluarga, sehat, dan lain sebagainya. Jadi segala macam pemberian yang bermanfaat itu adalah rezeki. Dan yang ngasih rezeki itu mutlak hanya Allah saja. Berhala-berhala, patung-patung, sesembahan-sesembahan palsu itu tidak bisa memberikan rezeki. Dan kemudian di situ ada anjuran untuk bersyukur dan beribadah. Ini disandingkan nih, kata syukur sama ibadah. Biasanya kalau di dalam Quran ada penyandingan seperti itu, pasti ada hubungannya. Apa hubungannya? Orang yang bersyukur, salah satu buktinya adalah dengan ibadah. Begitu juga, kalau orang itu beribadah, itu menunjukkan bahwa dia bersyukur. Paham ya? Nanti di dalam banyak ayat juga ada semacam korelasi-korelasi seperti itu. Nah, baik, berikutnya ada problem. Mengapa manusia sering lupa bersyukur padahal hidupnya penuh nikmat? Kalian tadi ketika saya tanya rezeki itu apa, bisa menjawab, mudah menyebutkan, ada banyak. Nah, artinya ada banyak kenikmatan yang diberikan kepada kita, kepada manusia. Tapi juga ada orang yang tidak bersyukur. Maka muncul permasalahan nih, ada problem. Mengapa manusia sering lupa bersyukur? Kemudian bagaimana Al-Quran menjelaskan hubungan antara nikmat, ibadah, dan juga rasa syukur. Gimana jawabannya? Nah, untuk menjawab itu, maka kalian akan saya berikan lembar kerja untuk berdiskusi kelompok. Nah, di sini sudah saya sediakan lembar kerja yang di dalamnya sudah ada perintah-perintah atau pertanyaan-pertanyaan untuk memandu diskusi kalian. Ya, ini saya bagikan. Nah, silakan dikerjakan perintah-perintah yang ada di dalam lembar kerja ini. Dan ingat, ini harus apa? Berdiskusi, karena tugasnya adalah tugas diskusi kelompok gitu. Kalau kelompok harus berdiskusi, harus kerjasama. Jangan satu orang ngerjain, yang lain diam cuma numpang nama doang. Oke, silakan dikerjakan. Di situ ada soal-soalnya. Nah, ini di bagian atas ada petunjuknya, dibaca dulu ya. Jangan sampai tidak dibaca ini petunjuknya di atas. Oh iya, untuk bagian poster itu langsung dikerjakan di halaman belakangnya. Jadi supaya tidak tercecer, langsung dikerjakan di belakang. Tapi dahulukan ngerjain soal yang depannya dulu ya. Dahulukan mengerjakan soal pertanyaan-pertanyaan analisisnya. Langsung dijawab di sini. Nah, jawabannya langsung ditulis di sini. Gimana? Ini contohnya satu aja. Iya, nggak apa-apa, satu aja. Posternya pakai warna. Seadanya aja. Iya. Posternya pakai tulisan aja nggak apa-apa. Boleh? Iya, nggak apa-apa.
Yang refleksi diisi juga ya. Yang refleksi, ya. Yang analisis udah. Yang analisis sudah. Udah. Anak jago gambar kan? Iya. Mana gambaran anak? Ini. Oh. Oke, sekitar 5 menit lagi ya. Habis itu nanti ada presentasi dari masing-masing kelompok. Presentasi analisis, refleksi, sama posternya. Sekitar 3 menitan lah setiap kelompok. Sekarang semuanya berdiri dulu deh. Berdiri dulu. Berdiri dulu. Oke. Kita ini dulu. Peregangan dulu, peregangan. Kayaknya udah mulai ngantuk ya. Nah, enggak, itu udah pernah. Kita main berhitung. Jadi kalau ketemu angka 3, berhitung 1, 2, 3, seterusnya. Tapi kalau ketemu angka 3, itu nggak disebut angka 3-nya. Tapi yang kedapatan angka 3 itu cukup dengan tepuk tangan. Paham nggak? Jadi misalnya 1, 2, 5, 4, 5. Paham ya? Oke, kita lihat. Oke, permainan 1, 2, 3. Mulai, jadi gini ya, ke sini ya, belakang, lingkar gini. Mulai dari gini. Mulai dari Naila. 4, 5, 7, 9, 10. Salah. Kena ya. Kena. Sampai 2 orang deh. Kita dapat 2 orang yang kalah. Sekarang kita masuk ke sesi presentasi dari pemecahan masalah yang sudah kalian lakukan. Sekarang dipresentasikan hasilnya. Stop. Tidak ada lagi yang mengerjakan. Siapa yang mau presentasi duluan? Oke, silakan kelompok 2. Yang lain mendengarkan ya. Ketika kelompok 2 presentasi, yang lain mendengarkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Faiz Saifullah Amin dan ada Dendi Darmawan serta Arijani Parisultan akan mempresentasikan tentang apa yang sudah kami kerjakan tadi. 3 menit ya. Ya. Yang pertama adalah analisis ayat Quran Surah Az-Zukhruf ayat 9 sampai 13. Di sini berisi pesan utama dari ayat ini, yaitu semua sumber daya alam yang ada
di dunia ini merupakan rezeki dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan pada manusia. Lalu nikmat Allah yang disebutkan dalam ayat ini adalah yang pertama adalah menciptakan bumi sebagai tempat tinggal manusia, lalu menciptakan semuanya berpasang-pasangan, dan yang ketiga Allah juga menurunkan hujan untuk makhluk di dunia ini. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, analisis ayat Quran surat Az-Zukhruf ayat 9 sampai 13. Pesan utama dari ayat ini, selalu mempercayai sepenuhnya terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala. Dia zat yang Maha mengetahui, yang menciptakan segala sesuatu. Yang kedua, apa saja nikmat Allah yang disebutkan dalam ayat ini? Pertama, menurunkan hujan di negeri yang tandus agar menjadi lebih subur. Yang kedua, menciptakan manusia yang berpasang-pasangan. Yang ketiga, menciptakan kapal dan binatang ternak untuk ditunggangi. Analisis ayat yang kedua yaitu dari Quran surat Al-Ankabut ayat 17. Yang pertama, apa perintah Allah dan ajakan Allah kepada manusia dalam ayat ini? Perintah Allah kepada manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, meminta rezeki dan bersyukur hanya kepada Allah yang memberi rezeki. Memperlihatkan kepada teman-teman karya poster mini kita. Oke, silakan lihat. Kasih lihat yang belakang juga nih, belum kelihatan. Nah, ini poster dari kita. Oke. Yang Maksudnya itu poster itu? maksudnya tuh, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Kami di sini terinspirasi dari Quran surat Ar-Rahman yang bunyi ayatnya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa yang mau presentasi? Oke, ini silakan. Dipegang aja. Yang lain mendengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis yang telah kami kerjakan. Analisis ayat dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 9 sampai 13. Pesan utama dari ayat ini ialah senantiasa mensyukuri nikmat Allah dengan banyak beribadah kepadanya. Apa saja nikmat Allah yang disebutkan dalam ayat ini? Yang pertama, menjadikan bumi sebagai hamparan. Yang kedua, menjadikan jalan-jalan untuk memperlancar perhubungan. Yang ketiga, menurunkan hujan untuk menghidupkan tanah menjadi subur. Mana posternya? Posternya silakan ditunjukkan ke teman-teman. Kasih lihat ke teman-teman yang di belakang. Ya, sekarang dijelasin maksud poster itu apa? Jadi maksud poster ini kita harus senantiasa bersyukur atas anugerah yang telah Allah berikan. Di mana kenikmatan yang telah Allah berikan dapat berupa harta, dapat berupa kesehatan, keluarga, dan lain-lainnya. Terima kasih. Tadi presentasinya sudah bagus-bagus semuanya. Kalau kita kembalikan kepada problem yang kita sebutkan di awal tadi, kira-kira apa jawabannya? Mengapa manusia sering lupa bersyukur padahal hidupnya penuh nikmat? Kenapa, Jenny? Karena tidak pernah merasa cukup. Nah, dia tamak, selalu merasa kurang. Padahal kenikmatannya banyak, tapi dia lupa bersyukur. Nah, kemudian bagaimana Al-Quran menjelaskan hubungan antara nikmat, ibadah, dan rasa syukur? Tadi ada dijelaskan ya, di sana ada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka kemudian kita diperintahkan untuk ibadah. Nah, ibadah itu merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari pelajaran ini ada beberapa nilai yang bisa kita ambil. Yang pertama ada nilai tauhid. Apa itu tauhid? Apa? Keesaan Allah. Tauhid itu adalah keesaan Allah. Artinya apa?
di dalam Az-Zukhruf tadi dan Al-Ankabut kita diajarkan bahwa Allah itu sebagai pencipta dan pemberi nikmat. Yang menciptakan bumi siapa? Allah. Yang memberikan lautan, yang menciptakan lautan, menciptakan gunung, buah-buahan, hewan-hewan yang bisa kita makan, bisa kita tunggangi, itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah merupakan satu-satunya pemberi nikmat secara mutlak. Nah, yang berikutnya, apa hikmah yang bisa diperoleh dari ayat ini? Hikmahnya apa? Apa hikmahnya? Menjadi hamba yang bersyukur. Coba angkat tangan siapa lagi? Hikmahnya apa? Setelah belajar 2 ayat tadi, dapat hikmah apa? Apa? Memperbanyak ibadah agar menjadi orang yang bersyukur. Ada lagi yang lain? Ya, apa? Dengan bersyukur kita dapat menghindari sifat kufur, begitu kata Balkis. Nah, ini kalau ditanya seperti ini nih, apakah kita sudah menjadi pribadi yang bersyukur dan beribadah dengan ikhlas? Nah, ada nikmat, syukur, ibadah. Ini adalah 3 hal yang saling terkait. Jadi kalau kita diberikan nikmat, maka kita bersyukur. Kalau kita bersyukur, itu berarti kita sedang beribadah. Nah, ibadah itu juga merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Komitmen syukur. Tulis di judulnya komitmen syukur. Tulis, udah? Nah, sekarang kalian buat komitmen untuk diri sendiri agar menjadi orang yang bersyukur. Misalnya, saya akan apa ketika mendapat apa? Saya akan lebih mensyukuri nikmat apa? Silakan disebutkan di situ. Untuk sekarang kita cukupkan sampai di sini. Moga-moga ada manfaatnya. Jangan lupa apa? Bersyukur. Untuk menutup, silakan dipimpin untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.